thank you ya. Ini ada Sunday Punch ya? Nggak ada, C. Oh, nggak ada ya. Oke, please welcome Valentinus. Halo, selamat pagi. Semangat pagi teman-teman semua. Semangat pagi. Teman-teman, ayo kita kasih salam ya buat Valentinus. Kita chat sama-sama ya, di chat sama-sama kasih tanda jempol boleh, sapa halo boleh, hai boleh. Yuk kita ya dengan emoticon. Yeay. Halo Silakan. semua. Perkenalkan, sebelumnya thank you buat CR nih, teman-teman di agency semua yang udah ngasih kesempatan saya nih untuk sharing di acara M2-nya U Agency. Thank you. Di situasi Surabaya yang lagi panas-panasnya, lagi tegang-tegangnya nih, kita cairin suasana sedikit lah ya dengan sharing sedikit nih. Teman-teman apa kabar nih semua? Baik ya? Semoga baik semua nih teman-teman. Baik, Teman-teman, sangat baik. nah apa namanya sharingnya ini lebih ke kayak santai aja ya, nggak usah serius-serius nih. Jadi teman-teman kalau di tengah-tengah ada yang mau motong, ada yang mau langsung tanya atau interupsi, boleh dipersilahkan. Gitu. Jadi aku sharing dari background dulu ya teman-teman ya. Jadi backgroundku ini, saya ini 6 tahun di hospitality industry, teman-teman, di hotel, food and beverage juga pernah, sama di warehouse and logistic department. Jadi dari dulu lulusnya dari UC, boleh di next, C. Cindy. Jadi uh, ada yang SMP AC, SMA Veteran, atau mungkin lulusan dari UC nih, teman-teman. Saya dulu alumni dari beberapa sekolah-sekolah di sini gitu. Jadi lulus tahun 2019 betul. Oh, CR nih, Frateran nih, Fratorian. Next, boleh. Jadi teman-teman, saya dulu backgroundnya di kitchen, saya sempat jadi kitchen di chef ya teman-teman, di waiter juga pernah, terus di hostel juga pernah, sama di warehouse department juga pernah, jadi as a warehouse manager gitu. Next. Jadi dari mana sih teman-teman ini semua mulai dan kenapa sih aku bisa sampai ada hari ini teman-teman? Boleh di next sih. Jadi di 2016 sampai 2018 teman-teman. Jadi 2000 aku kan masuk kuliah 2015. Jadi 2016 jadi 1 tahun nih di perkuliahan semester 3 langsung mulai cari kerja nih teman-teman. Kenapa cari kerja? Karena memang suka lah, hobi lah. Tujuanku yang pertama masuk di UC ini karena memang dulu tuh kepengennya kuliah di luar negeri, cuma nggak dibolehin sama mama. Akhirnya kuliahnya di UC, ambilnya perhotelan karena memang ngiranya perhotelan ini setelah lulus ini banyak nih cabangnya, kemana, bisa ke sini, bisa ke sini, ke sini, ke sini gitu loh, macam-macam. Jadi 2016 coba apply nih, jadi magang dulu teman-teman, bukan magang ya, part time ya teman-teman, di Common Ground. Jadi teman-teman bisa lihat nih, dulu masih kurus gini ya teman-teman ya, masih belum seperti sekarang, udah beberapa kilo gitu. Jadi sempat di Common Ground sebagai part timer, jadi mahasiswa sekaligus chef lah di sana. Jadi ya cuci-cuci dulu lah teman-teman, awalnya bersihin got gitu-gitu sampai 2018. Boleh di next. Jadi 2018 akhirnya lulus dari 2008, bukan lulus, magang. Jadi di perhotelannya UC itu ada magang, kita magang setengah tahun. Akhirnya puji Tuhan dapat nih kesempatan untuk magang di St. Regis Bali, teman-teman. Teman-teman banyak yang tahu lah pasti St. Regis Bali adalah hotel yang ya cukup keren dan oke lah di Nusa Dua. Jadi waktu itu magangnya di kitchen, teman-teman, di bagian butcher, potong-potong, kerjaannya potong-potong daging, potong-potong seafood. Boleh di next. Nah, ini teman-teman setiap hari kerjaanku ya motongin ini ada oyster juga, kalau teman-teman tahu setiap hari kalau nganggur bukain oyster, kalau lapar ya tinggal dimakan aja teman-teman oysternya. Jadi all you can eat anytime, boleh langsung masukin mulut nih kalau memang lagi lapar. Itu ada potongan ayam teman-teman, jadi sehari itu rata-rata bisa boneless ayam kurang lebih 50 sampai hampir 100 ekor ayam lah teman-teman. Dulu setiap hari itu kan kerjaannya ayam, daging, seafood semua harus selesai. Kita supply pergi ke restoran-restoran yang ada di hotel nih teman-teman. Yang awalnya dulu
boneless ayam aja habisin waktu 1 harian teman-teman 8 sampai 9 jam. Sampai akhirnya karena terbiasa ya teman-teman, akhirnya bisa boneless ayam cuma 30 detik teman-teman, satu ayam gitu. Boleh di next. Setelah itu, nah ini teman-teman kerjaan di kitchen ya pastilah teman-teman, tangan hancur, tangannya kena pisau itu udah hal biasa teman-teman. Luka sana sini, kena udang sini sini udah biasa. Nah next. Nah, ini acaranya di waktu di St. Regis banyak pengalaman, banyak kenal-kenal orang-orang oke, chef-chef bagus lah teman-teman. Next. Nah, sempat kenal dari eksekutif chefnya St. Regis Bali, St. Regis Osaka, yang sekarang juga jadi eksekutifnya MGM di Macau, sampai sekarang masih kontak, masih hubungan baik teman-teman. Next. Terus habis itu setelah itu 2018 lulus, masuk nih ke The Mulia Bali as a waiter, kerja sebagai seorang waiter. Waktu di Mulia Bali sempat ditanyain nih teman-teman waktu apply, ditanyain teman-teman, Valen mau nggak kerja di kitchen, soalnya kan saya lihat nih background di kitchen. Sekarang kenapa kok masuknya ke waiter? Karena memang notabene saya itu sukanya ngobrol sama orang, ketemu sama orang, cerita-cerita lah gitu loh. Akhirnya saya mutusin untuk jadi waiter nih di sini. Nah, boleh di next. Di 2019, teman-teman pasti familiar lah sama The Cafe Mulia. Ini yang dimana setiap hari pasti rame, tamunya juga rame banget. Kalau misalnya lagi high season pun bisa sampai 2.000 orang lah di sini untuk handle breakfast, teman-teman. Next. Sempat 1 bulan, 2 bulan di The Cafe, akhirnya saya dipindahin ke Table 8 bagian Chinese food karena memang saya bisa ngobrol pakai bahasa Mandarin, ngobrol lah, bisa bahasa Mandarin sedikit. Jadi akhirnya karena mereka kesusahan di sini untuk ngobrol sama tamu yang Chinese, jadi akhirnya dipindahin di sini untuk jadi waiter di sini gitu. Next. Ya, teman-teman kalau teman-teman tahu ada yang backgroundnya perhotelan, boleh tulis di kolom chat ya teman-teman yang sempat kerja di hotel, tahu nih ceritanya kerja di hotel gimana. Kerja di hotel ini pasti kalau lagi rush hour pasti rame banget, capek banget dan lapar banget teman-teman. Boleh lihat foto di tengah itu teman saya teman-teman lagi ngunyah makanan. Teman-teman pasti tahu ngunyah makanan itu dari mana, nggak mungkin makanannya kita, itu pasti salah satu makanan dari tamu yang memang bukan makanan bekas ya teman-teman ya. Jadi makanannya ini tuh kayak teman-teman tahu kan all you can eat, misalnya dimsum nih, satu dimsum isinya 3. Kalau dimakan sama tamu 2, sisa satunya itu nggak kotor teman-teman. Ya kita masih kalau lapar kita bisa makan lah itu gitu. Next. Nah ini keseharian, nah ini outfitnya saya kayak ya teman-teman sering lihat di hotel lah, orang-orang perhotelan. Next. Ini teman-teman lihat waktu pakai masker, kenapa pakai masker? Karena waktu ini memang farewell ya teman-teman ya, karena memang banyak yang sudah dirumahkan, banyak yang tidak ditugaskan lagi karena udah mau masuk COVID nih teman-teman. 2019 akhir lah ya. Next. Akhirnya di 2020 karena COVID, akhirnya saya keluar dari Mulia dan akhirnya pindah ke Labuan Bajo teman-teman. Jadi di Mulia itu kenapa saya memutuskan untuk keluar, karena yang awalnya gaji bisa kurang lebih 2 digit teman-teman, akhirnya cuma dikasih gaji cuma 1,5 juta teman-teman. Bayangin kos-kosan di sana itu kurang lebih saya 2 jutaan ya, kos kamar mandi dalam, harus dapat gaji 1,5 gitu loh. Bayar kos aja minus gitu. Akhirnya saya mutusin untuk keluar dan pindah pergi ke Labuan Bajo. Kenapa kok bisa di Labuan Bajo ini? Karena saya punya om ini punya hostel kayak gini lah. Hostel ini mau di running, tapi lagi direnovasi. Akhirnya saya itu karena memang udah tahu background dari perhotelan, disuruh untuk handle nih di Labuan Bajo ini. Tapi karena situasi COVID, akhirnya hotelnya juga nggak running sampai 2021. Jadi selama setahun itu memang cuma ngurusin perbaikan, renovasi. Tapi memang om saya ini kan bisnisnya di kontraktor ya teman-teman, jadi sempat bantu-bantu juga untuk proyeknya di Labuan Bajo gitu. Next. Jadi keseharian di Labuan Bajo memang kan hotelnya pas di atasnya Labuan Bajo tertingginya, jadi setiap hari ya ngeliatin view-nya kayak gini teman-teman, liatin laut aja gitu. Next.
ini next. Akhirnya setelah teman-teman 2020 sampai 2021, akhirnya saya keluar dari Labuan Bajo. Kenapa? Ada sebabnya teman-teman. Jadi nanti saya ceritain. Jadi karena 2020 sampai di 2021 akhir, mama kediagnosa kanker teman-teman. Jadi mama kediagnosa kanker yang dimana mengharuskan saya untuk balik ke Surabaya untuk ngurusin mama, nemenin mama berobat dan lain-lain. Akhirnya saya nyari kerja dan puji Tuhan dapat di Haidilau. Haidilau yang teman-teman kalau tahu Haidilau yang di TP bukan yang di PTC. Nah, Haidilau di TP ini saya sebagai manajer gudang lah. Gudang ini kayak purchasing, semi-semi purchasing gitulah teman-teman, yang ngurusin laba ruginya Haidilau, stok barangnya Haidilau, barang masuk, barang keluar, terus order barang dari China semua by saya gitu. Next. Nah, ini kesehariannya. Ini teman-teman yang mau lihat kitchennya Haidilau, ya kayak gini teman-teman. Kitchennya itu bersih banget, kayak rapi banget gitu. Next. Nah, ini stok-stok barang yang setiap hari saya urusin. Jadi teman-teman kalau misalnya, kan waktu di TP, teman-teman tahu kan Haidilau di TP itu di lantai 3 di ujung ya teman-teman, ya dekatnya Starbucks. Kalau teman-teman tahu yang dulu itu, saya itu setiap hari ngangkutin barang ini semua sendiri dari loading dock bawah untuk dibawa ke atas, harus lewat lift yang bagian lift loading dock nih teman-teman. Jadi saya cuma orang sendiri, nggak dikasih tim, jadi semua ngurusin sendiri teman-teman. Next. Nah ini gudangnya. Nah udah sampai 2022, akhirnya kenapa memutuskan keluar, pasti teman-teman yang di sini udah tahu alasan keluar kenapa, karena waktu itu 2022 TP sempat kebakaran kan teman-teman. TP kebakaran waktu itu. Nah, penyebab kebakarannya kan bukan dari Haidilaunya, penyebab kebakaran dari outdoor yang di atas itu kayaknya. Habis itu semalaman kan pemadam kebakaran nyemprotin air ke TP, akhirnya ngerembes nih sampai ke Haidilau, sehingga Haidilau banjir banget, stok barang rusak. Akhirnya kita manajemen meeting memutuskan untuk nutup nih Haidilau TP, dan akhirnya sampai sekarang pun juga tutup. Karena memang kalau teman-teman tahu Haidilau TP kalau dibandingin sama Haidilau PTC, Haidilau TP itu lebih besar dibandingkan Haidilau PTC. Tapi tamu nggak sebanyak Haidilau di PTC gitu. Makanya minus terus nih setiap bulan gitu. Akhirnya 2022 keluar dari Haidilau dan akhirnya kerekrut dan di join di Pru sampai sekarang gitu. Boleh di next sih. Nah ini komunitas saya Heroes, ada Grace, ada Iswandi. Jadi sampai sekarang 2022 sampai sekarang di Prudent gitu. Mungkin sekian ini background saya gitu. Mungkin teman-teman ada pertanyaan nggak? Atau mau bertanya apa nih gitu. Bagaimana kok bisa direkrut gitu? Kenalnya misalnya kenal temen apa kayak terus langsung mau atau gimana? Oke, sharing dikit ya. Jadi 2018 teman-teman. Jadi waktu 2018 aku mau pergi ke magang di Bali. Teman-teman kalau lihat ada Iswandi, ini leader saya yang di piala ini, yang di sofa sebelah kanan itu Iswandi teman-teman. Itu leader saya, orang yang rekrut saya dari 2018. Itu yang rekrut pertama itu adalah adik saya teman-teman. Adik saya yang direkrut waktu itu 2018. Adik saya sempat nawarin saya untuk ngobrol sama leadernya, maksudnya ya Iswandi ini teman-teman. Waktu itu tepatnya di PTC di Starbucks. Saya udah tahu kalau misalnya mau di BOP untuk bisnis asuransi. Soalnya saya tahunya gimana teman-teman, karena adik saya itu saking sangat cintanya sama Prudential ya teman-teman. Di rumah itu dia selalu nyanyi kayak biar Prudential gitu terus. Terus saya tuh kayak, kamu pernah positif gitu loh. Aku sampai kayak gitu, pernah positif. Terus tapi dia biarin. Soalnya di depan mejanya dia itu ada tulisannya kayak target API gitu loh teman-teman.
Jadi saya tahu, oh ini pasti saya mau direkrut nih gitu loh. Nah, waktu waktu di sana kebetulan kan saya udah mau rencana untuk magang nih. Jadi waktu itu cuma di BOP aja, diceritain peluang bisnisnya, tapi saya nggak gobres teman-teman. Saya tinggal sambil lihat jalan, saya sambil lihat itu, oh iya ya ngerti-ngerti. Tapi nggak tertarik kok saya, soalnya saya mau kerja di kapal, saya ngomong kayak gitu. Karena waktu itu masih idealis ya teman-teman ya, mau dikerja di kapal. Tapi Iswandi ya di situ responnya, oh nggak apa-apa bro, good luck. Nanti kalau memangnya one day kita bisa ketemu lagi, nanti kita ngobrol lagi lah gitu loh. Di situ dia Iswandi sama sekali nggak mutus hubungan sama saya, tapi tetap berteman, tetap kontak-kontakan sama saya. Seiring berjalannya waktu, biarlah, maksudnya Iswandi itu kayak, dia itu kemarin sempat ngomong sama, waktu di sharing di MRT, dia ngomong kayak itu biarin Valen untuk ngerasain kehidupan kerja itu gimana dulu gitu loh. Biarin nanti ada momen yang dimana, oh mungkin dia bisa comeback lagi gitu loh. Di 2020 2021 lah teman-teman, waktu aku keluar dari apa namanya Heidi Lau, sempat ada vakum beberapa nggak kerja, ada momen nggak kerja itu karena nemenin mama berobat ke Malaysia, pulang pergi ke Malaysia terus check up terus kemo dan lain-lain. Saya tuh buka PO, soalnya kan nggak ada kerja, buka PO. Tapi Iswandi itu tetap konsisten teman-teman untuk approach saya gitu loh. Jadi di waktu saya kerja di Heidi Lau, karena mama ini kanker, jadi mama itu sempat untuk ngomong sama Iswandi, Iswandi tolong bukain Valen ini asuransi kesehatan karena Valen ini udah bisa kerja. Mama itu juga ngomong sama saya, oh mama ini wes kanker, dan mama ini ngerasa no juga Pru ini ngafar mama itu seperti apa gitu loh. Jadi ojo sampai kamu itu sekarang kerjamu kerja pagi pulang malam, kerja pagi pulang malam, kamu nggak punya asuransi. Buka asuransi bayaran sendiri. Soalnya itu sangat penting karena belajar dari pengalamannya mama. Akhirnya Iswandi waktu saya kerja di Heidi Lau, Iswandi itu approach saya lagi untuk tanda tangan polis aja. Jadi di sana itu tanda tangan aja teman-teman. Saya nggak tahu produk yang dibukain itu apa, terus ini itu apa, cuma tanda tangan aja. Itu waktu itu preminya kurang lebih satu jutaan. Jadi itu yang dibukain itu PPH plus, PPH plus. Jadi saya itu nggak ngerti ini apa. Setelah tanda tangan, Iswandi itu tetap untuk BOP saya lagi gitu loh. Meskipun dia tahu saya itu nggak mungkin bisa join, tapi tetap di BOP lagi gitu loh. Tapi saya ngomong nggak bisa kok, waktuku nggak ada waktu gitu loh. Akhirnya ya udah dibiarin aja sama Iswandi. Waktu buka PO itu teman-teman, giginya Iswandi itu adalah dia itu tetap untuk beli PO-an saya. Setiap kali saya buka PO, saya itu ada pergi sekitar 7 sampai 8 kali pergi. Dia itu selalu ada titip barang atau beli PO-an saya. Entah itu satu kali cuma beli garet satu pak aja. Terus besoknya saya pergi lagi, dia cuma beli obat obat jerawat. Pokoknya ada aja yang dibeli sama dia. Akhirnya sampai ada satu momen saya kosong nih, dia itu ngechat saya, Valen mau nggak kamu basket gitu loh. Oh gas kok, ayo gitu. Nah basketnya ini kebetulan di Goci, dia itu teman-teman, jadi giginya dia lagi teman-teman. Waktu sampai di lapangan basket, dia itu nggak ninggal saya ke lapangan basket. Dia itu tungguin di parkiran, meskipun saya sudah beberapa kali ke tempat sana. Maksudnya kan saya itu sebenarnya tahu tempat liftnya mana, naiknya kemana itu tahu, sama dia itu ditungguin gitu loh. Nah, waktu ditungguin kita sama-sama naik lift, di lift itu ditanyain loh, Len, kamu ini wes gak di haji loh dah, kok tumben kamu bisa main gitu loh. Oh enggak kok, aku wes keluar loh. Oh soalnya gini 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 gini. Loh, ya wes loh, jalan no promo. Jadi saya itu kerekrut benar-benar menyerahkan diri itu di lift teman-teman. Oh ya wes kok, ayo gitu loh. Nah dari situlah akhirnya malamnya kita selesai main basket, besoknya udah langsung diurus-urusin. Joinnya kan Oktober akhir, Agustus Oktober akhir lah. Oktober September udah beres AAB teman-teman. Itu 1 bulan aja 2022. Itu nih ceritanya rekrutnya. Oke, keren ya. Berarti ceritanya ini buat kita-kita yang merekrut, kita itu harus gigih, bener nggak? Betul teman-teman. Dan menunjukkan ketulusan. Nggak cuman sekedar kayak, oh deket karena ada maunya, bener ya? Betul Tapi teman-teman. kita itu menunjukkan tulus walaupun nggak tahu nih ujung-ujungnya kerekrut apa enggak. Tapi Ya, sama kita memperlihatkan bahwa sikap kita itu tulus. Jadi soalnya kalau enggak kan biasanya ada yang merasa ini metesek iki, misalnya kan ada biasanya kan
apa maksudnya istilah kasarnya apa misalnya kan nggak ada kerjaan ya, nggak ada kerjaan Ya, pasti kan udah miskin gaya gitu ya. ya, kan wis pengangguran kakek gaya gitu. Pengangguran kakek gaya gitu. Tapi Betul. Iswandi menunjukkan kegigihannya terus dan selalu berusaha untuk memperlihatkan bahwa Valentino ini adalah orang yang spesial. Ya, Nah, ini note buat kita sebagai leader ataupun agent yang akan merekrut bahwa kita jangan hanya mendekati orang memang nggak gampang, tapi itu adalah proses memang yang harus dilalui, benar ya? betul C. Keren Ada sharingnya. pertanyaan nih dari C Vina ya. Oke, silakan lanjut. Boleh share tentang promosi AAB? Oke, boleh C, boleh banget. Thank you pertanyaannya. Jadi kenapa waktu itu kenapa bisa sebulan aja promosi AAB teman-teman? Jadi dulu waktu adikku ini join di Pro, which is itu kurang lebih 2019-an, dia itu sempat nge-review polisnya keluarga saya teman-teman. Suatu keluarga saya yang dimana polis itu segini teman-teman, segini itu direview semua, udah dibuatin Excel teman-teman. Tapi Excel ini nggak diurusin, udah dibuatin reviewannya, nggak dilanjutin teman-teman. Nah Iswandi itu kan waktu itu yang bantuin juga untuk review polis. Jadi waktu waktu benar-benar H+1 setelah saya direkrut di lift itu, besoknya saya langsung datang ke CW untuk ngurus AAJI, untuk ngurus pendaftaran semua, sambil nunggu AAJI, belajar produk teman-teman. PCB lah, pewarisan, P, sehat, ya pewarisan, cinta, cerah, semuanya belajar. 1 minggu udah beres, akhirnya AAJI. Setelah AAJI, nah Iswandi itu keinget loh, Len, adikmu ini ada satu reviewan loh yang kemarin belum beres, coba kita garap itu aja gitu loh. Soalnya kan memang masih bingung kan, sambil nulis list 100 nama, pasti teman-teman semua juga list 100 nama untuk kontak ring 1, ring 2, dan ring 3. Di situ akhirnya review nih teman-teman, 1 hari review polis keluarga, salah satu dari keluarga saya itu. Nah, di sana ternyata akhirnya udah kerinci semua teman-teman, udah beres gitu. Tinggal approach ke orangnya. Akhirnya approach lah ke orangnya gitu loh. Approach ke orangnya, kita janjian itu jam 9 malam teman-teman, jam 9 malam. Baru mulai prospek itu jam 1 pagi. Jam 1 pagi itu baru baru ketemu orangnya, baru ngobrol tentang asuransi, kita beres pulang tuh jam setengah 3 kayaknya. Jadi memang karena jam 9 sampai jam 1 itu ngobrol ngalur ngidul, karena teman-teman waktu itu inget nggak case-nya yang apa namanya, aduh, lupa-lupa teman-teman. Jadi waktu itu kita ngobrol ngalor ngidul, intinya jam 1 kita akhirnya fokus ke asuransi. Nah, belum closing. Di waktu itu belum closing teman-teman. Jadi memang jadi saya kebiasaan sama Iswandi itu kalau misalnya prospek atau ngobrol tentang asuransi, kita selalu ngeprint nih. Ngeprint proposalnya, kita taruh, kita tinggalin nih di tempatnya nasabah biar nasabah itu ngelihat kayak mikir gitu loh. Karena saya sudah tahu nih keluarga, salah satu dari keluarga saya ini, dia itu orangnya suka duduk di meja makan, terus dia suka barangnya itu selalu ada aja di meja makan gitu. Jadi saya ngomong, oh mending kita ngeprint aja, terus kita tinggal loh itu di meja DE gitu loh. Biar besok paling DE kepikiran atau enggak ngelihat atau enggak itu. Akhirnya benar teman-teman, waktu saya tinggalin, 3 hari kemudian saya dikontak kayak, coba datang kita ngobrol lagi ulang tentang ini. Waktu datang teman-teman, dealnya itu cuma karena kan deal di pokoknya saya closingnya itu di 450 jutaan API. Tapi waktu itu di hari ketiga H+3 setelah pertemuan pertama itu closingnya di cuma 150 juta API teman-teman. Nah waktu itu saya coba dipikirin lagi, nggak mau tak anak-anak sekalian dibukain karena yang dibukain cuma istri doang kemarin. Akhirnya dia ngomong, oh sebentar ya, saya coba pikir-pikir. Nah, setelah H+1-nya, setelah keputusan 150 juta API, 150 jutanya itu teman-teman, kita makan keluarga bareng teman-teman. Saya tuh ngerasa kayak, aduh, sungkat, Rek, makan keluarga, mau tak tanya isi masalah asuransi gitu loh. Itu nggak enak, bener-bener nggak enak. Maksudnya mengganggu aktivitas gitu loh teman-teman. Akhirnya apa namanya, saya itu nyari momen gimana ya caranya untuk ngobrol dan tanya ini tentang tentang gimana polisnya. Jadi teman-teman
waktu itu makan di layar, waktu di layar Kertajaya teman-teman. Setelah makan layar itu kan tangannya teman-teman pasti kotor tuh. Gitu loh. Saya itu sudah selesai duluan, saya itu mau cuci tangan. Cuma saya mikir, saya cuci tangan duluan, saya itu nggak ada momen untuk ketemu sama DE. Soalnya saya itu duduk di meja sini, ujung, dia itu duduk di meja yang ujung sini, gitu loh. Jadi kayak nggak mungkin ketemu dan nggak bisa ngobrol. Akhirnya saya sempetin untuk nungguin, ya. Tangan saya kotor, habis makan kepiting. Akhirnya saya tungguin, ketepaan. Dia itu datang, ke arah kamar mandi mau cuci tangan. Saya melek lah, ikut di sana. Dia itu cuma menguatkan mental teman-teman. Akhirnya saya cuci tangan, saya cuma sup, thank you ya udah diajak makan, karena dia yang ngundang memang. Mau tanya kemarin asuransinya gimana ya? Oh ya nanti aja gitu. Waduh nanti aja. Terus saya gue geter, jawabannya nanti aja. Akhirnya sampai pulang nggak ada keputusan teman-teman. H+1 setelah itu akhirnya saya memutuskan untuk ya wes lah, saya let go dulu aja. Soalnya belum ada keputusan. Saya prospek uh, saya prospek nasabah lain, ngobrol-ngobrol, cari prospekan, telepon-telepon sana sini. Waktu saya lagi prospek teman-teman, tiba-tiba HP ini saya kan taruh ketutup, tiba-tiba geter itu kayak berkali-kali gitu loh, geter ter gitu loh. Nah, apa ini ya? Saya ngomong sama orang yang saya prospek, oh sorry ya, aku tak terima telepon sebentar. Ternyata susuk saya itu yang telepon gitu loh. Saya ngomong, iya Su, kenapa? Yang kemarin asuransinya ya udah anak-anak diambilin semua aja. Teman-teman bayangin lagi di sana lagi hopeless, tiba-tiba tangan itu gemeteran, gemeter. Terus aku lagi prospek, aku ngomong kayak, sorry ya sebentar iki penting. Akhirnya aku telepon Iswandi lah, gitu. Iswandi itu lagi melayat teman-teman, lagi ngelayat dia di jasa. Saya tuh telepon saking gemeternya, nervousnya saya telepon, is, is, saya ngomong sampai 5 kali kayaknya, saking gemeternya. Terus sama Iswandi itu memang tipikalnya orang Makassar ya teman-teman, keras tuh teman-teman. Dia ngomong kayak gini, apa sih ngomong apa gitu loh. Ini susuk jadi jadi. Ya wes, sebentar, kamu di mana sekarang? Tak samperi. Akhirnya nggak lama 20 menit teman-teman, Iswandi dari Adi Jasa nyamperin saya pergi ke Saukonya Kertajaya untuk akhirnya kita ke rumahnya saya untuk susuk saya untuk tanda tangan. Nah dari situ akhirnya di malam itu beres lah, intinya case itu medical dan lain-lain seminggu lebih lah udah beres semua gitu teman-teman. Untuk yang promosi AAP-nya akhirnya 2023 AAP itu sih Cevina itu. Oke, dari sini kita belajar bahwa nggak ada salahnya, yang penting aktivitas saja, hasilnya ya nanti aja biar Tuhan yang tentukan ya. Yang penting kita melakukan aktivitas sebanyak-banyaknya. Betul. Lebih menghargai proses Iya, daripada hanya sekedar mencari hasil gitu. yes, betul. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang mau ditanyakan sambil menunggu pertanyaan. Saya ini mau sharing dikit teman-teman ya. Oh ya, kalau goalnya kuat dan kita usaha, Tuhan pasti buka jalan. Betul. Amin. Teman-teman, saya mau sharing dikit nih teman-teman. Pasti yang kemarin cukup menarik perhatian di kantor adalah klaim mama saya teman-teman. Jadi teman-teman disclaimer dulu. Jadi mama saya ini kankernya adalah kanker serviks dinding rahim stadium 3B waktu itu diketahuinya. Jadi 2021 2020 pokoknya 2019 akhir mama saya itu dibukakan polis rumah. Jadi mama saya itu adalah nasabah pertama dan terakhirnya adik saya, penglarisnya adik saya sebelum dia keluar. Jadi adik saya itu waktu join dia cuma closingin mama saya, habis itu udah bye bye gitu loh. Akhirnya karena tanggung jawabnya Iswandi, makanya Iswandi tetap yang ngambil action untuk ngurusin klaim-klaimnya mama saya gitu loh. Teman-teman, sebentar lagi saya sharingin sedikit untuk apa sih riwayat klaimnya mama, nominalnya berapa sih teman-teman. Saya izin sebentar untuk bukain Proofforce-nya sebentar ya C ya. Tak bukain di Proofforce saya. Oke, siap. Izin untuk share screen. Jadi teman-teman bisa dilihat nih teman-teman, buat teman-teman yang memang sampai sekarang belum punya atau belum berkepikiran untuk punya asuransi,
teman-teman bisa melihat kenyataan bahwa berapa sih biaya yang dikeluarin untuk pengobatan kanker itu sendiri gitu. Sebentar saya. Oke, bentar lagi loading. Nah ini, nah sebentar saya scroll dulu sampai 2021. Oke, saya izin share screen. Saya izin share screen dulu ya teman-teman. Share screen. Oke, udah masuk, C? Masuk kok, masuk. Masuk Aman. ya. Jadi teman-teman bisa dilihat nih 2021 bulan November nih. 64 juta. Jadi ke diagnosa kankernya di 2021 ya, Oktober November. Jadi teman-teman bisa lihat nominalnya aja teman-teman. Soalnya banyak banget teman-teman. Jadi ini waktu awal-awal teman-teman untuk pengecekan ada 18 juta, terus habis itu 6 juta 400 itu lihat tanggalnya aja teman-teman ya. Jadi berapa sering sih kita ngeluarin seberapa repetisinya teman-teman. Ini tanggal input 2 November 21 juta, 10 Desember 19 juta, 4 Januari 14 juta, 6 Januari, terus habis itu 7 Januari 2022 4 juta, terus habis itu 11 Januari 4 juta, terus habis itu 12 Januari 4 juta, 14 Januari 4 juta, terus habis itu 19 Januari 4 juta, 4 juta, 21 4 juta. Ini kalau nggak salah waktu itu konsultasi sama kemo dan lain-lainnya teman-teman. 24 Januari terus 4 juta, ini 500.000, 4 juta 7 Februari, 500.000, 11 Februari 4 juta, 15 Februari 4 juta, terus habis itu 18 Februari 500.000, 4 juta. Dan teman-teman lihat ya, status klaimnya approve semua teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih kayak asuransi ini nge-proof apa enggak, dari tadi Oktober sampai sekarang ini udah berapa? 4 juta, 4 juta, 500.000, 4 juta, 500.000. Habis itu 24 Februari 4 juta, 1 Maret 4 juta, 2 Maret 4 juta, 7 Maret 4 juta, 8 Maret 4 juta, 11 Maret 4 juta, 15 Maret 4 juta, 16 Maret 4 juta, 21 Maret 19 juta, 23 Maret 6 juta, 24 juta, 25 Maret 6 juta, 28 Maret 6 juta, itu baru Maret loh teman-teman, keluar itu segitu. 29 Maret 6 juta, terus habis itu April 26 April 9 juta, 1,5 juta. Ini terus teman-teman 41 juta, ini udah mulai masuk yang waktu itu kalau nggak salah bulan April ini udah kemo-kemonya dan lain-lainnya. Habis itu 29 April 37 juta, 5 Mei 34 juta, 50 juta 31 Mei, 25 Juli 25 Juli 1 juta, Agustus 21 juta, 14 juta, 3 juta, 52 juta, 22 Desember. Ini teman-teman udah mulai masuk ke imunoterapi 22 Februari teman-teman, 148 juta. 2 Februari ya teman-teman ya. Habis 2 Februari 1 Maret teman-teman, 174 juta. 21 Maret 144 juta. 22 Maret 42 juta. 11 April 124 juta, 126 juta, 48 juta, 118 juta, 26 juta, 129 juta, 121 juta, 122 juta. Sampai capek teman-teman, ini baru Oktober teman-teman, sampai 2025 ini ratusan semua ya teman-teman, dan rutin terus. 66 juta, 50 juta, 123 juta, 131 juta, 124 juta, 22 juta, 121 juta, 123 juta. Ini Maret, April 126. Terus teman-teman 26 Mei 127, 129, 129, 139, 134, 133, 132, 132, 21, 50, 13, 134, 145, 262 teman-teman, 5 Maret. Terus habis itu 92, 142, 140. Terus habis itu banyak teman-teman, banyak banget. Nah, ini sampai 22 Juni baru 372. Nah, mungkin
Itu sih teman-teman, bentar saya stop share dulu. Nah, kurang lebih gitu teman-teman untuk untuk klaimnya. Jadi teman-teman, buat teman-teman nih yang sampai sekarang masih mikir, atau keluarga, mama, papa, orang-orang terdekat, orang-orang yang teman-teman sayang belum punya asuransi, ini baru kanker teman-teman, kanker stadium 3B. Jadi bayangin teman-teman, jadi mamaku ini salah satu yang membuat biaya asuransinya Tim kita itu pricing. naik. Total berapa itu, Val? Terus manfaatnya apa? Jadi Preminya punya berapa? mama ini preminya 3 juta, 3 juta. PPH, PPH, PPH plus, UP 200, Silver B, buka dari 2019, ke diagnosa 2021, pas 2 tahun, jadi nggak ada investigasi dan lain-lain. Puji Tuhan, total sampai sekarang udah dihitung kurang lebih 6 eman, 5-6 eman lah. Itu pengobatannya di mana? Di awal di Surabaya, di Mitra Keluarga, di Adi Usada, sekarang di Malaysia, di Pantai Hospital. Sekarang berjalan terus, jadi dulu per 3 minggu sekali teman-teman, dari 2000 berapa, 2022 akhir sampai 2000 ya 2022 akhir lah, sampai sekarang imunoterapi 3 minggu sekali. Imunoterapi teman-teman bisa lihat 120-an something lah, itu rutin terus kayak gitu gitu. Terus Jadi itu pengajuannya reimburse atau cashless? Jadi teman-teman, setiap rumah sakit ada plus minusnya sendiri-sendiri teman-teman. Untungnya semuanya dilancarin karena di Pantai Hospital ini memang karena mama udah terlalu sering, dan ya bayangin teman-teman, uang segitu masuk di rumah sakit. Jadi servis rumah sakit itu oke banget. Jadi 1 minggu sebelum mama datang itu semua udah diajuin dari rumah sakit pergi ke Pruden langsung teman-teman. Jadi mama datang, mama itu biasanya berangkat Senin, Selasa tindakan imuno, Rabu sudah pulang teman-teman. Di sana itu kayak kayak teman-teman jalan-jalan aja ke mall. Jadi datang langsung infus pulang, udah nggak ngurusin asuransi karena asuransinya udah diurusin sendiri, mama tinggal tanda tangan satu gitu. Jadi mama nggak tahu gitu loh. Bahkan sampai sekarang pun udah klaim-klaiman itu Ismandi, kan Ismandi tetap servicing ini meskipun servicing agent di saya. Jadi Ismandi sampai kayak, hah, mamamu klaim apa gitu, sampai nggak tahu karena udah mandiri gitu, gitu sih Jack. Oke, terus berdasarkan dari pengalaman klaimnya Mama itu, Ya, apakah itu yang membantu atau memberikan apa ya, memberikan booster lah untuk aktivitas Valentino? Apa oh, yang Valentino lakukan? sangat sangat teman-teman. Jadi karena memang ini by pengalaman pribadi ya teman-teman. Jadi jadi lebih enak lah ceritanya, itu lebih kayak memaknai atau mendalami gitu loh teman-teman. Jadi karena memang teman-teman mama atau enggak keluarga itu udah tahu case-nya ini, mama juga udah tahu klaimnya itu di approve sama Pru juga. Jadi lebih terbuka. Jadi mereka lebih gampang untuk dengar omonganku gitu loh. Ada yang juga mereka langsung tanya ke aku kayak, katanya mama diklaim reimburse, apa klaimnya itu lancar semua ya, tanya kok, oh asuransi itu berapa sekarang, gini 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 gitu teman-teman. Karena memang mama pun juga bantuin untuk sharing ke saudara-saudaranya, maksudnya ditanyain kayak, kono udah sampai loh punya asuransi ya, dia tentang aku itu sampai gini 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 gini. Mama cuma sekedar nyeletuk gitu aja, tapi saudara teman-teman yang langsung tanya ke aku, karena mama memang ngomong kayak, nek gak, nek mau tanya-tanya tanya ke anakku gitu. Sambil saya juga sharing ke beberapa orang based on pengalaman mama gitu. Tapi apa yang Valentino sharingkan? Karena kan ya berasa gimana ya, kok kayak mengumbar, mengumbar Ya, apa ya, maksudnya yang penderitaan. musibah yang terjadi nih, Mama kok seakan-akan kok kayak seperti itu. Ada nggak perasaan seperti itu? Jadi bagaimana cara Valentino membuka pembicaraan itu? Oke, jadi gini Jay, untuk membuka pembicaraan sebenarnya nggak susah-susah banget karena kan teman-teman zaman sekarang orang-orang udah pada melek asuransi lah teman-teman. Cuma sebenarnya yang banyak dikhawatirkan orang adalah problemnya sekarang orang-orang itu takut gitu loh. Gimana sih klaim di luar? Maksudnya klaim itu cair apa enggak sih? Terus habis itu mosok ini enggak, mosok itu nanti mono-mono gak di ini, gak di ini. Saya cuma sharingin berdasarkan pengalamannya mama aja. Jadi saya sharing memang based on true story. Jadi mama ini karena memang dari dulu bukan orang yang percaya asuransi.
orang yang sangat tidak percaya asuransi karena memang ngomong kayak asuransiku itu adalah Tuhan. Jadi kalau memang Tuhan menghendaki ya sudah, kalau Tuhan nggak menghendaki ya sudah. Di waktu itu Iswandi prospek mama jawabannya kayak gitu. Tapi Iswandi ya tetap iya iya aja gitu loh. Tapi sampai di satu titik karena memang mama mau bantu Titi, akhirnya mama bukalah polis ini karena memang terpaksa gitu loh. Nah, orang-orang banyak pertanyaannya adalah, lek klaim kayak gitu itu lama gak sih gitu loh. Ya memang at the first time memang lama teman-teman, karena memang mereka harus mengidentifikasi dulu ini memang ada dari pengalaman sebelumnya atau enggak gitu loh, atau memang ada riwayat sebelumnya atau enggak. Tapi after itu teman-teman, cuma hitungan satu satu hari lah, nggak sampai satu hari biasanya itu udah beres gitu loh. Apalagi ini di Malaysia teman-teman, di Indonesia di Surabaya aja klaim dalam beberapa jam sudah selesai, maksudnya approve approve approve. Ini di Malaysia yang memang mungkin pertamanya waktu transisi dari Surabaya pergi ke Malaysia memang butuh waktu beberapa hari, jadi memang mama beli tiket pesawatnya itu, beli tiket berangkat, nggak beli tiket pulang dulu karena memang approval asuransi butuh beberapa hari untuk yang di Malaysia karena memang case-nya ini besar, case kanker stadium 3B, ketemu dokter sana sini, akhirnya after 2 hari teman-teman sampai 3 tahun ke depan, which is itu sekarang, itu semuanya lancar, lancar benar-benar lancar, bahkan rumah sakit sangat kooperatif untuk bantuin klaimnya mama, sampai mereka yang bantuin untuk uh, ngomong ke krunya, ngemailin ke krunya, jadi mama tinggal terima beres aja, gitu sih. Oke, bagaimana sekarang kondisi Mama? Mama puji Tuhan jadi per tahun ini mama udah di ngomong dokter, jadi yang salah satu yang handle dokter mama ini adalah salah satu one of the best cancer dokter uh, onkologi yang terbaik di Malaysia. Dokternya dulu di Pantai Hospital, sekarang di Thomson Hospital, namanya Dokter John Lau. Itu mungkin teman-teman bisa catat, atau enggak salah satu nasabahnya teman-teman yang mau pengobatan bisa ke sana. Cuman note ya teman-teman, note, mama sekarang kenapa nggak sama dokter itu, karena dokter itu karena terbaik teman-teman di Malaysia, dia itu pindah dijadikan CEO di Thomson Hospital, jadi CEO di cancer center di sana. Nah, which is di cancer centernya sana itu belum belum kerjasama sama Pru gitu loh Ya. teman-teman. Jadi mama tetap stay untuk memilih stay di Pantai Hospital yang dimana udah kerja sama Pru, cuma tinggal ganti dokter tapi ngelanjutin obat. Dokternya cuma mantau aja, PET scan mantau, ngasih obatnya tetap imunoterapi dan lainnya itu tetap gitu. Gitu teman-teman. Oke, thank you sharingnya ya. Semoga Mama ada kesembuhan dan cepat segera sehat kembali. Thank you Derni. Terus untuk selanjutnya teman-teman boleh ada pertanyaan mungkin di chat? Ada Kalau pertanyaan teman-teman? kalau nggak ada, boleh nggak sharing tentang pengalaman closing big case-nya, jumbo case-nya dari Valentino dengan API berapa? 9M ya? Iya Ji, Dan udah issued. yang udah issued 6,2 lah. Ini masih nunggu 2,8 something. Oke, boleh sharingkan nggak? Oke. Thank you. Teman-teman, disclaimer dulu untuk big case ini, gimana ya? Kalau aku ngomong ini berkatnya memang dari Tuhan, yang dimana aku nangkepnya adalah ini adalah kesempatan yang dimana ketemu sama kesiapan teman-teman. Akhirnya jadilah momentum ini. Jadi awal dari big case ini adalah semuanya by referensi teman-teman. Referensi dari keluarga terdekat saya, yang dimana dia punya salah satu partner bisnis lah, yang dimana partner bisnis ini lagi nyari untuk servicing agent karena memang dia punya agent, cuman dia lagi nggak mau kontak sama agent itu karena memang ada something problem lah sama agent itu, sehingga dia itu nanya nih ke saudara saya, kamu ada kenalan agent nggak untuk bantu free look police di perusahaan sebelah. Waktu itu akhirnya saudara saya ini referensiin saya gitu loh. Gak lama kemudian akhirnya saya ditelepon sama si orang ini gitu loh, boleh nggak bantuin saya untuk gini 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 gini. Akhirnya saya ngomong, oh bisa sekali. By the way ini cewek ya teman-teman ya, jadi cewek. Saya ngomong kayak, boleh nanti sebentar, nanti malam boleh nggak waktu ketemu saya ini langsung pergi ke perusahaan asuransi ini ngambil formulir federal polisnya. Malam saya cuma minta tanda tangan aja untuk memang menyatakan bahwa kamu memang mau beneran federal polis. Akhirnya malam saya ketemu sama dia, ketemu cuma sebentar teman-teman, 10 menit untuk tanda tangan.
nggak ngomongin asuransi, nggak ngomongin apa-apa, langsung saya cabut pulang, besok pagi langsung saya submitin ke MSIG. Oh, ya nggak apa-apa sih, MSIG. Jadi di perusahaan sebelah MSIG. 1 minggu berjalan, setiap hari saya ditanyain teman-teman sama nasabah ini, Valen gimana nih freelognya, gini. Aman Bu, sebentar, nanti pasti dalam 7 hari pasti udah cair kok. Valen gimana ini cair apa enggak ya, gini. Karena memang waktu saya di kontak itu benar-benar H+1 polisi ini issue tiba-tiba, yang dimana polisi ini sebenarnya nggak dikehendaki sama dia, teman-teman. Sebenarnya dia nggak mau polisi ini issue, akhirnya polisi ini tiba-tiba issue tanpa sepengetahuan dia. Gitu. Tiba-tiba polisi ini issue, akhirnya 1 minggu kemudian bereslah, uang cair ke rekeningnya dia info. Cairnya sekitar kurang lebih 1 M, teman-teman. 1 M-an lah freelognya. Akhirnya cair, dia itu langsung kontak saya, Valen udah cair nih uangnya, makasih banyak loh kalian udah dibantuin. Oh iya sama-sama Bu, saya ngomong kayak gitu. Akhirnya Sorry, boleh aku boleh interupsi sebentar boleh ya. banget ya. Kalau memang case ini adalah case yang tidak dikehendaki, kenapa dia mau bayar ya? Oke, jadi gini, kenapa case ini bisa tiba-tiba issue? Jadi karena dia saking percayanya sama agentnya, jadi dia itu disuruh untuk tenang Bu, transfer aja untuk ke beberapa polis ini polis nggak akan issue kok. Nanti kalau misalnya polis ini issue, tetap dia yang tanggung jawab pokoknya. Ternyata beneran di-issuein gitu loh. Dia kaget gitu loh. Soalnya dia percaya banget udah sekitar belasan tahun dia kerja sama agent ini, dia yang ngurusin semua polis satu keluarganya dia, tapi ya ada fraud lah dari sini, jadi dia akhirnya nggak percaya, akhirnya nyari orang lain untuk itu. Gitu. Saya nggak tahu, nggak mau tanya cerita detailnya tentang agentnya karena takutnya kan kesannya kayak gimana gitu loh, kok mau cari tahu. Akhirnya saya nggak terlalu tahu case itu. Akhirnya di saat uang itu udah cair, itu kontak saya, Valen, saya boleh minta nomor rekeningmu nggak gitu loh, mau transfer berkat nih. Menurut teman-teman nih, teman-teman, jawaban apa yang teman-teman kasih kalau misalnya ditanyain nasabah kayak gitu? Ayo, boleh boleh open mic aja teman-teman, nggak apa-apa. Aku mau nyamain aja nih. Kalau aku sih, aku nggak mau, tapi aku minta waktu ketemu dan Oke, minta waktu untuk mungkin menceritakan atau sharingkan program yang Prudential punya gitu. oke, thank you Jerny. Mungkin teman-teman juga pasti jawabannya semua sama kayak gitu teman-teman. Karena kita memang, ya ini memang kerjaan kita memang servicing, kita memang ngasih apa ya, servisnya kita untuk ke orang-orang yang memang event itu bukan nasabah kita. Jadi aku pasti sangat bisa, teman-teman pasti paham, aku ini bukan orang yang hebat banget sampai bisa closing seperti ini. Aku sama kok kayak teman-teman semua juga pasti sama dan melakukan hal yang sama kayak aku. Ya aku jawabannya sama kayak CRN yang tadi bilang, sorry Bu, ini memang udah kerjaan saya gitu loh. Nggak usah Bu, jangan repot-repot, ini udah biasa kok saya kerjain. Enggak Valen, saya minta nomor rekeningnya aja. Enggak mau Bu, jangan. Akhirnya dia tetap paksa, akhirnya saya ngomongnya kayak 0101 Valentino Christian. Enggak teman-teman, saya ngomongnya akhirnya, boleh nggak Bu kalau misalnya berkat itu diganti aja waktu ketemu sama Ibu untuk ngobrol tentang produknya yang ada di Prudent. Mungkin uang dari yang kemarin itu kalau misalnya ada produk yang lebih oke, why not gitu loh. Akhirnya jadi nakes aja Bu. Jadi iya, jadi jawaban saya gitu teman-teman. Dan akhirnya memang biar gak dilacak pajak, bener sih, biar gak digeruduk juga ya sama kayak yang sekarang-sekarang ini. Jawaban saya memang sama teman-teman, jadi kayak gitu. Akhirnya beliau menyetujui teman-teman. Oke, gak apa-apa Valen. Tapi karena notabene orangnya ini sibuk banget teman-teman, jadi baru bisa ketemu sekitar 2 minggu setelah chat itu gitu. After 2 minggu, akhirnya saya memutuskan untuk ketemu, dan ketemu itu cuma ketemu, apa ya? Oh, jadi waktu waktu ketemu itu saya memang, karena ketemu dia, saya tuh ngajak Iswandi, leader saya, teman-teman. Karena memang saya ngerti, aduh ini orang uh, cukup ada power dan kaya. Jadi saya ngajak Iswandi. Waktu itu saya ngobrol sama sekretarisnya teman-teman. Even waktu mau ngajak leader saya pun, saya izin sama sekretarisnya, boleh nggak saya ngajak leader saya gitu loh. Sekretarisnya tanya siapa nama orangnya, boleh lihat profilnya nggak gitu loh. Akhirnya saya kasih Instagramnya, dilihat, ini
dia datang tujuannya untuk apa, SA apa gitu loh. Saya ngomong ini leader saya yang kita nanti bakal servicing si ibu ini gitu loh. Oh, after ditanyain sama si nasabah, akhirnya kita diizinin untuk datang untuk itu. Jadi waktu waktu datang untuk ketemu beliau pun juga kita ada protokol ngelewatin satpam 2 kali. Semua barangnya kita disita teman-teman, iPad, handphone semua kita cuma datang bawa pulpen aja gitu loh. Waktu mau prospek. Nah, waktu waktu di dalam kita kan ngobrolin tentang asuransi, tapi kita nggak ada iPad gitu, jadi kita nggak ngerti, kita ngikutin protokol aja. Sampai waktu datang ngobrol-ngobrol, kita minta izin nih, boleh nggak kita ngambil iPad kita, soalnya kita nggak ada iPad, kita nggak bisa yang kita ngomongin. Akhirnya kita diizinin untuk ngambil satu iPad aja untuk ngobrol. Di situ teman-teman kalau ngerasa kayak waduh ini pasti konsepnya keren banget nih, ini nih pasti yang dibawain berbobot banget, enggak teman-teman, karena memang teman-teman tahu nasabah yang orang udah segede itu mereka udah pasti paham banget tentang asuransi teman-teman. Jadi kita jelasin pun nggak susah-susah. Jadi saya sama Ismandi selalu bagi tugas. Kalau Ismandi selalu ngebiarin saya untuk yang ngomong duluan, saya yang masuk itu saya duluan, kalau memang ada yang kurang ditambahin dia pasti nambahin. Jadi saya masuk dari segitiga asuransi, asuransi dasar lah teman-teman. Dari proteksi income, proteksi penghasilan, terus habis itu pokoknya asuransi kesehatan, asuransi sakit kritis, asuransi jiwa, asuransi pendidikan kita biasanya ngomongnya. Jadi kita jabarin dulu asuransi kesehatan itu seperti ini, sakit kritis seperti ini, jiwa seperti ini. Nah, waktu di asuransi kesehatan dia udah punya di perusahaan sebelah. Terus habis itu di sakit kritis kita juga jelasin fungsinya untuk gini gini gini, jiwa fungsinya untuk gini 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 gini. Seperti biasa teman-teman pada umumnya, teman-teman pasti lebih hebat daripada saya untuk jelasin itu. Cuma kita nggak masuk ke produk dulu. Nah, waktu ditanya, ibu tertarik untuk ngobrol yang mana? Akhirnya dia tahu, kalau yang sakit kritis gimana, yang jiwa gimana? Akhirnya saya jabarin lah, di sakit kritis kita ngasih option untuk PCB 88 ada, PCA juga ada. Kalau di asuransi jiwa kita jelasin PAS ada, Pro Future ada. Dia ngomong pokoknya saya mau uang balik gitu loh. Akhirnya waktu ngomong uang balik, oke, kita jelasin ke PAS dong, Pranugrah. Yang di sakit kritis kita jelasin juga PCA, teman-teman. Di sana teman-teman, waktu yang diajarkan sama mungkin teman-teman juga bisa nerapin ya teman-teman. Saya memang sepakat sama Iswandi, setiap kali kita prospek kita selalu nggak pernah nyebut angka, teman-teman. UP berapa kita nggak pernah nyebut, apalagi orang segede ini teman-teman. Teman-teman salah sebut, bye-bye udah gitu. Jadi memang dari awal ditanyain nih sama si nasabah. Saya nanya, oh dia nanya gini, kalau ini berapa? Oh boleh tanya UP-nya berapa gitu, butuhnya berapa gitu. Kamu biasa buatin nasabah berapa, Valen? Waduh, kembali lagi Bu, kita tergantung dari nasabah ya, nasabah memang butuhnya berapa gitu loh. Enggak, kamu biasanya buatin berapa gitu loh. Saya ngomong, waduh Bu, soalnya nasabah beda-beda nih, kita nggak bisa nganuin itu gitu loh. Akhirnya dia nyebutin, oke coba kalau misalnya 20 gitu. Akhirnya waktu di pertemuan pertama, proposal yang tertinggal itu adalah PAS 20, PCA 5. PAS 20, PCA 5 suami, PAS 20 istri, PCA 5 suami. Udah gitu aja teman-teman. That's it. Udah ada upselling kemana, oke paling terima kasih, nanti kita coba pikir-pikirin lagi gitu. Akhirnya seiring berjalannya waktu, kita tetap follow up, tapi memang belum ada jawaban. Nggak lama kemudian, akhirnya pertemuan kedua. Jadi waktu pulang itu memang nggak ada angka teman-teman. Nggak ada angka yang memang deal di berapa gitu. Pertemuan selanjutnya, ketemulah lagi sama nasabah di tempatnya dia. Akhirnya dia ngedil di eh, pokoknya di PAS 20 suami aja. PAS 20 suami aja. Oke, PAS 20 suami bapak aja gitu. Oke, siap. Siap Bu. Untuk Ibu saya nanti dulu aja, Kak. Saya nanti dulu. Waktu kebetulan suami itu lagi nggak ada di Surabaya, teman-teman. Jadi waktu itu pembicaraan cuma close di sana, pertemuan kedua nggak ada bahas lagi, nunggu suami pulang baru tinggal tanda tangan gitu. Pulang, waduh, kita tuh kayak ngerasa ini bukan yang kita mau gitu loh. Kok cuma segini gitu loh, nggak sesuai planningnya kita. Akhirnya seiring berjalannya waktu, karena dia itu sempat tak tinggalin proposal, karena memang udah deal di angka itu, tapi kita kasih perbandingan teman-teman, ada 20 sama 30. Jadi saya sempat buatin tabel, jadi
20 berapa, 30 berapa, 20 berapa, 30 berapa. PAS juga 5 berapa, 12 berapa, 5 berapa, 12 berapa. Sama beberapa asuransi untuk anak-anaknya. Akhirnya seiring berjalannya waktu sebelum suami pulang, dia itu sempat telepon saya, Valen, menurut kamu penting nggak saya untuk punya asuransi sakit kritis? Waduh, berdasarkan pengalaman saya, mama saya bu, asuransi sakit kritis sangat penting gitu. Oke deh, buatin saya aja 5 gitu. Terus oke, siap bu. Gitu. Saya nggak upselling lagi teman-teman karena dikiranya kayak, kok maksa lagi, maksa lagi. Akhirnya saya diterima, oke siap bu gitu. Beberapa hari kemudian teman-teman, kalian buatin saya juga deh asuransi yang kemarin punya bapak itu, Pro Anugrah itu, yang PAS itu, 20 juga. 20, akhirnya suami 20 PAS, istri 20 PAS, sama 5 PCA. Teman-teman. Suami nggak dibuatin PCA. Pertemuan pertemuan selanjutnya sama sama Iswandi, which is itu mau belum tanda tangan teman-teman. Akhirnya finalize. Ternyata di on the spot karena dia lihat perbandingannya 20 sama 30 nggak beda jauh. Akhirnya ya udah buatin saya 30 PAS, suami PAS, PCA-nya 55 gitu loh. Oh, wah, udah lumayan senang nih teman-teman. Cuman waktu di PCA teman-teman, kan dealnya di 5 nih. Waktu itu sama Iswandi dibantuin untuk ngobrol kayak gini teman-teman. Mungkin teman-teman bisa jadi contoh juga ya untuk upselling di PCA-nya. Jadi Ibu boleh permisi saya ngasih pertimbangan sedikit boleh nggak Bu untuk yang masalah ini? Bu, Ibu setuju nggak suatu hari Bapak sama Ibu pasti anak-anak pun juga pasti butuh juga. Oh, sorry teman-teman, yang sebelumnya anak-anak di deal di 5 5 5 5 semua. Jadi PCA-nya anak-anak tuh 5M 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 semua gitu loh. Bapak Ibu setuju nggak suatu hari pasti anak-anak ini juga bakal buka asuransi sakit kritis lagi gitu. Gimana coba kalau misalnya buka suatu hari anak-anak buka asuransi sakit kritis lagi, satu preminya nanti lebih mahal, kedua polisnya bakal jadi lebih banyak karena polisnya anaknya kan 3, polisnya 1 jadi tambah 1 lagi jadi polisnya 6 nih gitu loh. Kalau misalnya sekarang dibukain lebih baik karena kita mending mentokin di 12M gitu loh, karena maksimal itu di 12M gitu. Dia nggak mikir lama teman-teman, ya udah nih 12in semua aja kalau gitu, suami 12, saya 12, anak-anak 12 semua gitu loh. Oh iya sama, waktu itu sekalian asuransi kesehatannya aja yang di asuransi sebelah saya mau tutup soalnya kan dia nggak ada klaim kan di asuransi sebelah, jadi dia itu mau overlapping jadi biar overlap dulu, di prudennya baru dibukain lagi gitu loh. Akhirnya juga deal di uh, kesehatannya di platinum semua, suami istri 3 anak gitu. Jadi akhirnya deal di situ sih C. Itu waktunya cukup panjang teman-teman ya, hampir kayak 4 bulanan, 4-5 bulan lah untuk case ini sampai akhirnya tanda tangan. Oh, Gitu. jadi bikinnya UP 30M yang Ya, PA. suami suami 30M, istri 30M, PCA-nya 12 anak 12 kesehatannya platinum gitu. Terus Oh. tapi Cici pasti kepengen tanya ya, kemarin kok 60, sekarang kok 30 gitu loh. Hmm. Jadi ada cerita selanjutnya lagi teman-teman. Jadi sebenarnya cerita selanjutnya ini terjadi dengan begitu saja. Jadi memang nggak kita rencanakan. Jadi polisnya dia yang di MSIG. Jadi teman-teman tahu nggak? Dia itu 1 tahun bayar asuransi itu dia punya polis existing Pro Cerah teman-teman 3M di di Pro gitu loh. Yang dimana teman-teman udah tahu sendiri Pro Cerah itu gimana, tapi dia buka karena untuk bantu agent yang lama. Jadi agent yang lama itu sering datang ke dia untuk kayak minta tolong bantu dong gitu. Bantunya dia 3M teman-teman untuk Pro Cerah gitu loh. Dan karena ada beberapa fraud dari agentnya yang lama, yang dimana Pro Cerah itu harusnya dia mintanya 5, diisutin 10 dan dia baru tahu di saat dia tanda tangan polis sama saya. Karena saya nge-reviewin, dia kaget benar-benar karena yang dia sangka harusnya 1 tahun lagi dia sudah selesai bayar, ternyata harus dia bayar 6 tahun lagi Mas Ian, karena memang diisutin untuk 10 tahun pembayaran gitu. Karena
karena terlalu banyak fraud dan lain-lain dari agent yang lama, akhirnya dia memutuskan untuk menutup polisnya yang di MSIG. Jadi di MSIG itu sebelum ditutup masih ada existing 4M teman-teman. Dan itu ditutup semua karena memang purely bukan karena saya yang untuk ngocok-ngocokin itu tutup, karena memang nasabah sendiri, karena dia takut karena fraud yang dilakukan sama agentnya menyebabkan polisnya ini nanti one day bisa aja nggak cair untuk klaimnya gitu loh. Jadi kenapa ditutup, karena dulu dia waktu buka polis yang 4M di perusahaan sebelah, dia itu bingung. Jadi teman-teman bisa bayangin kan, case segitu banyaknya, tanda tangannya itu banyak banget kan teman-teman. Udah tanda tangan amandemen, tanda tangan formulir, tanda tangan SPAJ, banyak banget. Dia itu bingung loh, Valen, emang bener tanda tangan ini segini banyaknya? Soalnya kemarin tuh saya tanda tangan paling cuma 2-3 kali aja. Waduh, ini udah gak beres nih. Aku ngomong, enggak Pak, Bu, ini tanda tangan memang segini gitu loh. Kita gak berani juga untuk nggak tanda tangan karena banyak formulir yang harus ditanda tanganin gitu loh. Akhirnya dia, wah kemarin kok saya cuma itu. Akhirnya kita ngelihat nih polisnya. Beneran teman-teman, tanda tangan semua di copy, diteken sama agentnya, semua riwayat nggak dicantumin di sana, jadi semua bersih gitu. Di situ dia udah takut. Akhirnya dia benar-benar ngerelain polis tahun pertamanya dia semua yang 4M itu untuk dikasihin, maksudnya udah dilapsin aja, ditutup, untuk biarin udah deh, hitung-hitung kita sedekah lah, dia ngomongnya sedekahnya ke perusahaan sebelah gitu loh, daripada klaim saya agak itu. Akhirnya dia ngomong mending sisanya saya lanjutin di pro aja gitu, makanya ada 30M nyusul lagi gitu. Oh, akhirnya tambahan lagi 30M lagi. Untuk produk Betul, apa? produk PAS 30 lagi. PAS 30. Oh, oh, Jadi jadi total total yang akhirnya mereka buka itu adalah suami PAS 60, mm-mm. PCA 12, istri PAS 60, PCA 12, anak-anak PCA 12, 12, 12, PAS 5, 5, 5, terus habis itu kesehatan platinum semua 5. Oke, boleh sharing nggak? Kenapa kok ditawari PAS dan bagaimana cara presentasi PAS-nya? Oke, Boleh share whiteboard kalau misalnya mau coret-coret. kemarin Thank you. sebenarnya kita nggak sama sekali nggak pakai whiteboard sih, C. Jadi by omongan aja, karena memang dia udah ada bayangannya nih, udah ada bayangannya, ini produk apa. Permintaannya dia cuma satu, saya mau uang saya balik, gitu aja. Saya mau uang saya balik ya. Kita udah tahu lah, kalau uang balik kita pasti ngarahnya ke BAS karena ada balik uang gitu. Dan teman-teman, purely uang yang dikeluarin dia itu uang nganggur semua, jadi uang yang memang dia nggak itu. Jadi dia ngerasa, oh ya nggak apa-apa, saya hitung-hitung aja untuk apa namanya, investasi ke depannya, biar anak saya itu suatu hari nggak rebutan lah. Maksudnya ini udah saya siapin buat anak-anak biar beres gitu. Jadi kalau misalnya mungkin Cece tanya jelasinnya gimana, sebenarnya kemarin kita nggak jelasin pakai konsep apa-apa, cuma baik cerita aja, karena memang keputusan dia ini adalah keputusan yang nggak terlalu sulit. Jadi dia ngerasa kayak ini awal kerja sama saya sama kamu Valen dan Iswandi, mungkin ke depan pasti banyak kerjasama lagi, jadi ini mungkin percobaan dulu. Dia ngomongnya percobaan, ya puji Tuhan percobaannya 9M gitu. Jadi dia sempat ngomong juga kayak 3 bulan lalu kalau nggak salah, dia ngomong kayak, Pak, jadi kan dia itu belum punya nomor rekening saya sampai sekarang, sampai kemarin, karena waktu itu sempat kita pedal bareng. Terus dia tuh sempat tanya, Valen, saya kan yang bookingin lapangan pedal. Dia ngomong, Valen, saya mau transfer lapangan pedal, kemarin kan saya minta booking. Oh iya, tapi sekarang itu saya belum punya nomor rekeningmu gitu loh. Tapi tak pikir-pikir ya Valen ya, kalau misalnya kemarin tuh kamu ngasih nomor rekeningmu, mungkin nggak ada hari ini Valen. Iya ya Bu, ya dipikir-pikir juga kayak gitu loh. Jadi mungkin itu terjadi dengan begitu saja teman-teman. Jadi ya gitu sih. Wah, keren ya teman-teman ya sharingnya dari Valentinus. Jadi dari sini kita belajar bahwa ketulusan ya, ketulusan Betul. ini dan percaya suatu saat pasti Tuhan percayakan hal besar buat kita ya. Yang penting Ya, bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Gak ada yang namanya ya, hobi, tapi adanya yaitu ketika kita ada kesiapan, ketika bertemu dengan kesempatan,
maka itu baru Betul. bisa dibilang hoki gitu. Iya. Thank you ya, sharingnya begitu luar Eh, biasa. iya, Ada pertanyaan? iya, ada pertanyaan kalau boleh tahu orangnya usia berapa dan usaha apa, Valen, uang ngangkutnya luar biasa. Aduh, Cevani, thank you pertanyaannya. Cuma sebenarnya waktu di MRT ini benar-benar kita nggak boleh ngeluarin HP ya, jadi dari audiens juga nggak boleh ngerekam speech-nya ini karena memang banyak perjanjian dan tanda tangan dari saya ke nasabah, saya Iswandi untuk tanda tangan untuk terkait non-disclosure agreement dengan nasabah. Jadi banyak yang nggak bisa saya spill di sini terkait siapa nasabah ini, namanya siapa, usahanya apa. Sorry C, nggak bisa. Cuma kalau umur boleh lah, oke lah. Umur sekitar 40 something lah. 40 kecil, nggak sampai 40 besar. Itu cuman Oke, benar. yang mau saya sharingin aja terkait ini. Jadi teman-teman banyak yang teman-teman sering lakuin, tapi mungkin teman-teman ngerasa kayak ini kok nggak ada dampaknya sih, kok sekarang ini kok nggak saya menabur terus, tapi kok nggak menuai-menuai sih, gitu teman-teman. Saya pengalaman dari waktu mama klaim, jadi saya dua bersaudara teman-teman, mama single parent. Jadi semenjak saya umur 1 tahun, mama sudah cerai sama papa. Jadi adik saya waktu di kandungan mama sudah cerai. Jadi yang lebih sering deket sama mama itu saya, gitu. Jadi mama waktu waktu mama kanker dan waktu itu kita berdua kerja di Labuan Bajo. Berdua kerja di Labuan Bajo. Sebentar, sorry ke itu Ricci, kalau boleh tahu itu case-nya cukup lama waktu nah terus kok follow up terus gimana caranya. Oke, Ricci ya, habis ini saya sharingin sedikit. Jadi saya lanjutin ini dulu. Jadi waktu teman-teman nggak ada yang namanya kebetulan. Jadi teman-teman apa yang teman-teman tabur selama ini nggak meski dari teman-teman nabur itu by telepon, by chat, tapi dari perilaku sehari-hari ataupun kebaikan-kebaikan yang teman-teman sharingin bagi orang-orang terdekat itu mungkin bisa berbuah ke hal-hal lain. Maksudnya nggak meski dari apapun itu. Jadi karena saya sering nemenin mama pergi ke. Jadi yang lebih sering nemenin mama itu saya. Karena dari situ saya itu sering ngurusin klaim, jadi itu saya tahu klaim luar negeri itu seperti apa gitu. Banyak akhirnya nasabah-nasabah saya yang dimana dia itu mereferensikan keluarga keluarga salah satu keluarganya yang memang non nasabah, teman-teman, yang dimana itu keluarin biaya pribadi. Jadi nasabah BK saya yang kedua di tahun 2023 itu teman saya, papanya itu menderita ulceratif colitis. Jadi yang khususnya dia kayak radang radang sariawan gitu. Jadi sorry, BAB-nya itu berdarah terus. Waktu di endoskopi, kolonoskopi dilihat ternyata benar ususnya itu merah semua. Di situ saya ngurusin klaimnya di Singapura, which is di Singapura itu bayar biaya pribadi. Dari situ servis yang saya kasihin benar-benar nggak ada timbal balik, maksudnya nggak ada permintaan untuk kayak habis itu saya prospek kayak gini gini gini. Dari situ closing closing sendiri teman-teman, closing di sekitar 300 juta something. Setelah itu akhirnya engkongnya dia itu kanker paru-paru stadium 2. Akhirnya saya barengin juga untuk temenin, dan itu lagi non nasabah teman-teman, benar-benar karena direferensikan ke engkongnya saya harus nemenin engkongnya lagi. Dan di situ saya juga benar-benar nating tulus di tengah kesibukan yang memang saya, kalau teman-teman pasti bisa mikir kayak lo kamu lo bukan nasabahku, lapo aku harus nemenin kamu pergi ke luar negeri jauh yang ngentek waktuku. Di situ akhirnya saya tetap tulus temenin, di situ dapat referensi dan akhirnya closing lagi ke beberapa teman-temannya, teman saya atau keluarga-keluarganya. After itu saya diketemuin sama nasabah ini gitu loh. Keluarga besarnya dia juga ada yang kanker lagi. Akhirnya saya Oktober nanti berangkat ke Jerman untuk nemenin kanker karena memang ditugasin untuk ke Jerman sama nasabah ini, kayak dibayarin full semua untuk berangkat ke sana. Dia ngomong kayak, Valen, kamu ikut berangkat ke Jerman meskipun itu bukan klaim asuransi ya teman-teman, tapi hitung-hitung kamu belajar di sana untuk suatu hari one day kalau misalnya ada nasabahmu yang memang mau klaim, kamu bisa arahin pergi ke Jerman gitu. Jadi dari itu taburan-taburan kecil itulah teman-teman yang memang kita nggak tahu kapan datangnya. Jadi jangan capek untuk berbuat baik pada orang, event itu jangan maksudnya nggak perlu dihitung lah gitu loh. One day teman-teman pasti nuainya itu pasti dalam banyak hal kok. Bisa kesehatan, bisa teman-teman punya keluarga happy, teman-teman berkat itu macam-macam, nggak pasti uang kok.
Jadi mungkin itu sedikit sih sharing saya tentang jadi sampai sekarang pun ya tetap dekat sama nasabah dekat terus. Jadi everyday pasti ada chat kayak good morning, ya apa kabar, kayak tanya tentang situasi sekarang, gini-gini gitu. Bahkan at least kita bantu kayak gitu teman-teman, ada bantuan balik kok dari dia gitu loh. Salah satunya waktu waktu teman-teman, jadi waktu mama saya mau berangkat pergi ke Malaysia, mama saya tuh benar-benar terlambat di bandara teman-teman, terlambat di bandara sampai nggak bisa berangkat. Nggak bisa berangkat tuh karena check-in gate-nya sudah di close. Mama saya wis telepon kayak, oh mama wis pulang nggak bisa kayak gini-gini. Sebentar, coba tak minta tolong sama si nasabahku ini. Akhirnya saya telepon ke si nasabah ini, minta tolong untuk kayak adalah nggak kenalan orang di bandara untuk yang bisa uh, mamaku ini mau berangkat oleh mau berobat. Teman-teman ngerti seberapa powerfulnya dia di bandara. Teman-teman bisa tahu gate yang tulisannya boarding bisa jadi delay buat naikin mama saya pergi ke atas pesawat. Jadi mama itu kaget kayak, oh ini moro-moro pesawatnya delay dan mama dibolehin masuk. Jadi karena saya minta tolong untuk salah satu akhirnya dibantuin sama dia untuk supaya bisa masuk ke sana. Jadi kayak ya dari hal-hal kecil dia juga ikutnya berdampak lah di kehidupan gitu. Mungkin itu sih teman-teman. Kalau pertanyaannya Ricci mungkin, gue tahu itu kan case-nya cukup lama tuh sampai 4 bulanan. Nah, itu kok follow up-nya terus itu gimana caranya untuk ngechat pertamanya? Itu ngomongnya kayak gimana? Thank you, Kok. Oke, thank you Ricci pertanyaannya. Jadi case-nya itu sebenarnya tepatnya itu di mulai tahunnya itu di Oktober akhir, Oktober 2024 kemarin. Tapi baru mulai jalan itu di Januari. Follow up teman-teman, orang sibuk, saya jarang follow up, lebih tepatnya ke tiga hari sampai 4 hari sekali, karena saya tahu kalau saya taper setiap hari pasti jatuhnya annoying teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu bagi waktunya, teman-teman harus lihat situasi juga. Kayak sekarang pun case ini masih berjalan, masih ada dokumen-dokumen yang harus dimintain, cuma kayak kemarin lagi gentingnya situasi di Surabaya kayak gini, saya nggak mungkin mau tanya terlalu banyak tentang saya minta ini dong, minta ini dong, minta ini. Saya kasih waktu sedikit, agak reda sedikit, saya kasih bercandaan sedikit, baru saya follow up lagi. Jadi follow up-nya itu by feeling ya teman-teman. Saya nggak bisa ngomong kayak pastinya itu harus berapa, karena teman-teman sendiri yang tahu nasabah ini seperti apa, sibuknya seperti apa, terus nganggurnya kapan, jam-jam berapa mereka nganggur. Dari situ teman-teman bisa nyelingi dengan pertanyaan-pertanyaan kayak atau kayak apa kabar hari ini, apa gini-gini. Oh ya, by the way kemarin itu ada permintaan ini loh, boleh boleh tanya nggak ini harus minta ke siapa, karena semua permintaan itu pasti ada ke direkturnya masing-masing, kayak keuangan ke direktur keuangan, ini ke ini gitu loh. Jadi eksaknya itu lebih seringnya sih 3-4 hari sekali ya follow up-nya. Tapi di tengah-tengah itu saya sering-seringnya kontak-kontakan sama direktur-direkturnya mereka, kayak ada direktur keuangannya sendiri, bagian legalnya sendiri, gitu-gitu sih. Itu sih Ricci mungkin uh, jawabannya. Tapi kalau mau pakai voice juga nggak apa-apa. Mungkin teman-teman yang mau tanya boleh langsung open mic-nya aja, nggak apa-apa. Nggak di-mute kan sama miminnya. Itu sih C, mungkin C. Oke, oke, thank you. Teman-teman, ada yang masih mau ditanyakan? Aku mau Kalau nggak tanya. ada, oh ini Ya, Cindy. Oke, boleh. silakan Cindy. Halo, halo Ko Valen. Halo. Ko, aku mau tanya. Ko, sekarang kalau misalnya prospek orang nih, pertama nih, kebanyakan siapa? Yang kedua, kok ada pernah suatu ketika jelasin ke orang itu pakai konsep enggak? Terus konsep apa yang kok jelasin? Atau cuma Oke, hanya lisan aja sih kebanyakan? oke, thank you, thank Thank you. you, Ko. Jadi prospek pasti sekarang karena dengan adanya case ini jadi lebih pede ya teman-teman ya. Jadi Sin boleh di next nggak? Sebentar. Jadi next kanvanya. Next lagi ya, ini kemarin kita ida bareng sama Korek sama CRNI, kita ke mana, ke Abu Dhabi bareng ya. Boleh di next. Next lagi, next lagi, next lagi. Nah, teman-teman yang tadi, jadi sekarang itu karena lebih sering
em, ngepost, jadi udah mulai ngepost di Instagram konten ya teman-teman ya. Jadi sekarang itu approach orang sangat-sangat jauh lebih gampang. Jadi siapa sih yang aku prospek? Nah, sekarang kan lebih sering, teman-teman kan pasti banyak main pedal nih, teman-teman. Aku kan juga sering main pedal. Ya, lebih prospek ke teman-teman yang sering ketemu di pedal aja sih. Sama keluarga-keluarga terdekat yang memang mereka notice dan sering nge-react Instastory-ku atau enggak Instagramku. Saya kan sering setiap hari pasti ngepost tentang pedal, sehari ngepost. Aku kan kadang bisa pedal pagi sekali, malam sekali gitu. Jadi mereka kayak, wih gila, Len, kok pedal terus, gini-gini, atau enggak nge-react. Anggapannya aku lempar umpan, ada yang nangkep pancingnya, umpannya. Di situ aku mulai ngecek kayak, kok kapan dong nongkrong, ngobrol-ngobrol yuk, cerita-cerita gitu. Karena mereka segampang dari sosial media itu mereka udah tahu kok kalian tuh aktivitasnya seperti apa, kalian tuh siapa, terus kalian tuh ngerjain ini serius apa enggak, itu lebih lebih gampang sekarang. Jadi aku lebih sering main di sosial media karena dari situ lebih gampang untuk approach orang, ngobrol sama orang. Jadi ke ring 1, ring 2 sama ring 3 lebih ke mix sih gitu loh. Tapi paling gampang sih ring 1 sama teman-teman dari Mama. Karena teman Mama kan juga masuk ke komunitas kayak yoga dan lain-lain. Di situ kan mereka rata-rata kan apa namanya, teman-temannya tahu kalau Mama ini kayak cancer survivor. Jadi dari situ kayak banyak tanya-tanya tentang Mama, terus direferensi sama Mama ke saya, dari saya langsung follow up lagi gitu. Kalau masalah konsep, saya selalu tetap konsepnya segitiga asuransi sih, nggak ada yang berbeda dari teman-teman yang lain, karena aku ngerasa kayak kadang itu sometimes orang yang memang udah paham kita jelasin pakai konsep yang terlalu susah pun mereka udah bisa nebak kok, kamu ujung-ujungnya mau ngomong ini. Daripada kita habisin waktu, mending kita langsung ngomong to the point aja, segitiga asuransi, asuransi dasar, proteksi tabungan, proteksi income, sama proteksi aset. Dari proteksi kesehatan, asuransi kesehatan, kritis sama jiwa, kita mau ngobrol yang mana nih, atau apa yang kamu belum punya, kita boleh ngobrolin tentang itu. Aku nggak masuk langsung ke produk, aku masuknya ke apa namanya, asuransinya dulu. Dari situ mereka ngomong kayak, oh oke, ke asuransi sakit kritis saja, oke, aku baru jabarin ke mana produknya gitu, produk yang mana yang memang cocok sama nasabah ini gitu. Gitu sih. Oke, kok mau tanya, berarti Nah, kalau di lapangan padel berarti prospek orang atau memang cuma jalin hubungan aja dengan orang itu? teman kalau teman-teman mungkin ada beberapa yang kenal sama aku bukan orang yang bisa langsung to the point di lapangan pada, jadi pendekatan itu cukup lama teman-teman. Aku ketemu kamu 2-3 kali Oh, langsung tak prospek, enggak. Aku tuh ketemu kayak pendekatan sebulan, tapi memang intens ya teman-teman. Jadi kan sebenarnya kalau kalau buka komunitas di lapangan padel itu kan mereka tuh nggak perlu aku yang cerita tentang uh, apa namanya, aku kerja di mana. Mereka lihat sosial media kita aja, mereka udah tahu, oh kamu pasti di Brunei. Jadi banyak pertanyaan yang memang mereka kayak, oh kamu itu satu tim sama ini, tak, kamu itu kantor sama ini, tak, gini 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 gini. Jadi dari situ mereka tahu kalau misalnya one day aku ngajak nongkrong atau ada ngopi, mereka tahu pasti aku ngobrol tentang asuransi. Dan so far so good, mereka sangat open, dan tak ajak nongkrong pun mereka nggak suspicious kayak, oh kamu mau di genuine asuransi, enggak, karena mereka tahu udah aku pasti mau ngobrolin tentang asuransi, atau enggak sekedar cuma catch up ngobrol-ngobrol aja gitu. Jadi sementara so far sampai sekarang ini mereka kayak nggak ada yang kayak sensi sama aku, takut takut tak prospek sih, enggak. Karena memang mungkin dari kalau teman-teman naburnya baik, maksudnya teman-teman itu masuk di komunitas itu kan dengan baik-baik, tidak mengharapkan satu imbalan yang memang terkesannya kayak memburu, teman-teman juga akan mendapatkan orang-orang yang memang baik sama teman-teman. Tapi kalau misalnya masuk di komunitas itu udah maksudnya kayak aku siapa ya, semua tak ajak ngomong, terus semua tak prospek langsung langsung dalam beberapa hari, itu pasti sangat sangat red flag dan annoying ya menurut mereka. Jadi lebih lebih banyak chances untuk ditolak gitu loh teman-teman. Tapi kalau teman-teman masuknya baik-baik, teman-teman perkenalan diri baik-baik, terus teman ngobrolnya baik-baik, sampai sekarang nggak ada masalah sih teman-teman. Gitu. oke. Berarti ibaratnya kok di padel ya main-main aja biasa jalin Main-main hubungan. aja. Terus nanti ada momen di mana kok udah merasa nyaman dengan orang ini ngajak ketemuan orang ini gitu ya. Ya, atau enggak ya habis padel ngopi-ngopi aja. Dari situ mereka bakal buka pembicaraan sendiri kok gitu loh. Kamu kok bisa di asuransi? Ya aku cerita soalnya mamaku kanker, bla 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 bla, gini gini gini. Oh dari situ kita bisa fact finding dari situ kan gitu. Oh, oke. Fact finding terus kok prospek lah itu ya.
Iya, kayak misalnya Koko butuh asuransi, Cok, lupa aku loh ya, Kok, atau mungkin Koko ada yang belum punya kayak gini gini gini. Aku bukan orang yang langsung kayak, oh, kan harus beli gitu loh, Kok. Aku kayak bukan orang yang kayak, aku nggak bisa kayak gitu, bukan bukan orang yang kayak gitu ya. Aku tuh kayak bukan orang tipe orang yang bisa langsung nembak kayak gitu. Mungkin kayak leaderku Iswandi atau beberapa leader-leader yang lain yang mungkin aku tahu memang mereka ada yang tipe jualannya langsung to the point, tapi aku bukan orang yang langsung bisa to the point gitu loh. Aku orang yang sultanan. Jadi aku lebih menjaga kayak nanti untuk langsung nembak gitu. Tapi ya setiap orang ada karakternya sendiri-sendiri ya, Cin ya. Jadi aku nggak bisa ngomong kayak yang punya aku ini paling benar gitu. Karena memang ada orang yang dia nerapin cara itu dan it works gitu loh. Gitu. Oke, thank you kok. Sama-sama sih. Oke, sebagai penutup, boleh nggak kasih tips lah buat agent-agent ataupun leader mungkin yang mau mengejar promosi. Apa nih tips dari Valentino supaya kita tetap bersemangat di tahun 2025 ini? Oke teman-teman, mungkin pesan dari aku ya teman-teman ya, nothing is impossible teman-teman. Jadi apapun yang aku udah lewatin selama ini dulu waktu promosi dalam beberapa bulan aja, jadi aku ngerasa kayak uh, ada orang yang bisa nyampe, bahkan ada di MRT pun yang dalam 2 minggu udah jadi AAB juga ada gitu loh. Jadi nothing is possible. Jadi teman-teman masih ada sekarang September, Oktober, November, Desember. Kurang lebih 4 ya, kita ngomong 3 bulan lagi lah. Masih masih sangat banyak waktu untuk follow up, untuk cari nasabah dan lain-lain. Dan teman-teman jangan putus asa. Jadi kalau teman-teman bisa lihat backgroundku, aku work kerja paling lama ada maksudnya berbisnis. Sekarang yang paling lama adalah di cruise. Yang lain-lain itu rata-rata 1 tahun, 2 tahun udah beres. 1 tahun, 2 tahun udah beres. Titik terendahku ada di 2024 teman-teman, yang dimana aku finish 2024 itu dengan omset cuman 200 teman-teman. Itu pun 150 tuh kayak megap gitu. Karena memang di sana terlalu sering main, kayak lupa kerja dan lain-lain. Di sana di akhir tahun baru ngerasa kayak, waduh kok kayak gini ya. Bahkan di tengah tahun tuh udah mikir kayak, bener gak sih aku di sini gitu loh. Kayak bahkan sampai sekarang pun Mulia atau hotel-hotel lain masih ngundang aku untuk kerja di sana karena memang aku perform bagus gitu loh. Cuma di satu sisi aku percaya kayak enggak, ini yang salah di aku bukan di bisnis ini, karena bisnis ini sangat 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 menurutku sangat sangat kita bisa jadi berkat buat orang lain dan kita juga bisa terberkati dari bisnis ini. Dari situ aku ngerasa kayak ini yang salah aku yang harus mengubah diriku. Di situ aku bertahan. Jadi aku bertahan, aku memutuskan untuk aku tetap lanjut dan mengubah cara kerjaku. Di situ baru ada miracle dan ada momen ini sekarang. Gimana kalau misalnya 2024 kemarin aku nggak bertahan dan aku demosi akhirnya kembali pergi ke agent. Mungkin OR dan lain-lain itu udah nggak ada lagi teman-teman gitu loh. Karena aku memutuskan untuk bertahan terus finish dengan tetap masih AAB dan dikasih berkat Tuhan. Oh ya Tuhan tahu kamu tetap mau apa namanya berubah dan tetap akhirnya dikasih Tuhan berkat ini gitu loh. Ditampar-tampar benar-benar tuh teman-teman, akhir bulan November itu omset masih 100, nggak sampai 150, akhirnya bisa finish 200 something. Itu udah kayak aku sama Iswati mengaku kayak aku nggak mau gini lagi, maafkan aku, karena memang benar-benar saat itu sangat mengacuhkan Iswati. Jadi dia tanya, kalian lihat ini loh bentar lagi demosi, ya siapku tapi main terus gitu sih. Oke, berubah cara kerja yang seperti apa, Pak Valentino? Jadi waktu 2024 kemarin itu benar-benar full main, lupa prospek seadanya. Ada orang tanya di Gobres di akhir tahun, akhirnya berubah dengan cara kayak mulai buka lagi list nama, nulis list nama baru yang memang 2024 itu nggak digarap. Akhirnya nge-refresh ulang lagi, semua penjadwalan dicatat, Google Calendar semua langsung di-apply, terus kontak orang-orang terdekat, follow up orang-orang yang memang 2024 itu cuma sekedar tanya, habis itu tak follow up, habis itu tak tinggal. Karena memang dari situ nggak ada jawaban, aku juga nggak tanya ulang. Langkah-langkah kecil gitu sih, tapi kita repetisi setiap hari, tetap konsisten, akhirnya ya terulang terus sampai sekarang gitu. Sebenarnya hal kecil aja sih yang diubah, memang konsistennya sih, karena kurang konsisten lah.
dulu kayak jarang datang sistem, terus di MRT juga ada event, maksudnya Senin kadang malas-malasan datang, Sabtu tuh datangnya gitu. Sekarang lebih tetap datang terus gitu. Nyatet. Paling kelemahannya leader-leader itu adalah kadang ngerasa, oh aku sudah AB, gak datang sistem, ngerasa kayak si paling pinter. Dari situ teman-teman percayalah, dari sistemnya yang udah dibuatin sama kantor, dari agensi, dari kantor-kantor semua, mereka dari situ pasti teman-teman belajar hal baru kok. Banyak dari pembicara-pembicara, mungkin dari leader-leader yang memang teman-teman kayak nggak, oh iya ya, kayak nggak pernah kepikiran sebelumnya gitu loh untuk ngomongin ini gitu. Dari situ sih akhirnya berubah. Oke, komitmen dan konsisten ya. Jadi untuk bisa mencapai kesuksesan yang besar, kita harus memperbesar kapasitas kita. Dengan cara ya berubah dari diri sendiri dulu, padahal nggak tahu hasilnya gimana, tapi lakukan yang terbaik, ikut sistem, melakukan pencatatan, follow up, dan aktivitasnya ditingkatkan. Gitu ya. Ya. Oke, thank you Valentino untuk sharingnya hari ini. Benar-benar tulus dari hati yang terdalam, sharingnya benar-benar memberkati, walaupun nggak simple ya ini ya, tapi ini kelihatannya aja simple gitu, tapi untuk melakukan komitmen dan konsisten itu nggak gampang buat kita. Iya. Benar-benar doa yang terbaik buat Valentino juga. Iya, mungkin kalau ada yang kurang apa gimana, soalnya aku ngerasa kayak energinya juga nggak bisa tersampaikan kalau by online, cuma karena situasi kayak gini, jadi ya mau gimana lagi ya, at least. Tapi tersampaikan kok. Teman-teman merasakan nggak energinya dari Valentino? Tersampaikan ya? Sampai banget loh ya. Jadi diberkati buat kalian yang benar-benar mendengarkan Valentino tanpa keputus, tanpa melakukan aktivitas lain ya. Kalian semua pasti terberkati dan energinya nyampe ke kita sini. Semoga juga bisa jadi berkat buat teman-teman. Teman-teman percaya satu hal kayak good things come to good people. Jadi everyday teman-teman berbuat baik, jangan pernah lengah, jangan pernah putus asa, tetap bertahan. Teman-teman ingat satu, dunia Tuhan nggak mungkin tidur. Mereka pasti lihat apa yang teman-teman lakuin dan semua itu akan kembalikan ke teman-teman semua. Gitu sih. Amin, amin ya. Nanti kita akan memperbaiki aktivitas kita. Setuju nggak teman-teman? Setuju nggak? Kasih reaksi dong kalau setuju. Kita akan memperbaiki aktivitas kita, mau komitmen dan konsisten. Siap. Oke, thank you. Kita akan tutup acara hari ini dengan doa ya. Mari teman-teman kita video on ya. Yuk kita open video. Kita akan doa sama-sama. Saya akan pimpin doa hari ini dengan Kristiani. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sudah menyertai kami semua Tuhan untuk bisa mendengarkan sharing dari Valentino yang begitu luar biasanya. Kau berkati Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati Valentino baik di dalam pekerjaannya, keluarganya, pelayanannya. Dan Tuhan kiranya mau jamah dan Tuhan mau memberikan kesembuhan Tuhan yang sempurna buat mamanya Valentino. Tuhan mau tempatkan dokter yang terbaik, penanganan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat kami semua yang ada di sini yang sedang berjuang Tuhan untuk di tahun 2025 ini. Jika Engkau berkenan Tuhan, berikanlah kesempatan buat kami untuk kami bisa melayani dan berikanlah hikmat-Mu buat kami Tuhan untuk kami selalu ingat bahwa tugas kami bukan hanya sekedar mencari nasabah Tuhan, bukan sekedar angka yang ingin kami capai, tapi bagaimana kami bisa Kau pakai Tuhan untuk menjadi berkat buat calon-calon nasabah-nasabah kami dan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ingatkan kami selalu Tuhan untuk punya hati yang tulus,